Beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat kita yang mulai skeptis terhadap pendidikan formal di Indonesia, yaitu sekolah. Banyak yang merasa sekolah mulai tidak relevan lagi dalam kehidupan modern saat ini. Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu alasan banyaknya orang berpendapat seperti itu adalah ada beberapa orang terkenal yang sukses walaupun sekolahnya tidak selesai. Walaupun pada kenyataannya di dunia ini lebih banyak orang yang memiliki kehidupan yang sulit karena tidak menyelesaikan pendidikannya. Alasan lain adalah karena banyaknya dijumpai, khususnya di Indonesia, kasus korupsi dan kejahatan lain dilakukan oleh orang yang dianggap berpendidikan tinggi karena mereka adalah orang yang lulus dari instansi pendidikan bergengsi. Padahal jika kita teliti lebih dalam, banyak orang yang berpendidikan memiliki prestasi dan manfaat terhadap masyarakat. Namun, tertutupi oleh segelintir penjahat-penjahat tadi. Dengan bekal isu-isu tersebut, masyarakat jadi skeptis dan menganggap bahwa sekolah berlebihan dan tidak sesuai konteks dengan kehidupan nyata dalam karir masa depan anak-anaknya. Anggapan tersebut antara lain adalah, untuk apa belajar fisika, matematika, biologi, kimia, dan lain-lain kalau nanti juga tidak akan terpakai di kehidupan sehari-hari? Atau anak mereka tidak perlu diajarin banyak hal, cukup ajari anak kami cara mencari uang, karena uang dapat menjamin masa depan mereka. Tapi apa daya masyarakat? Karena mereka juga perlu ijazah sebagai pengakuan. Tanpa ijazah, anak mereka akan kesulitan dalam mencari kerja. Sebenarnya masyarakat tidak sepenuhnya salah, karena beberapa sekolah memang mengabaikan anak-anak yang dititipkan masyarakat kepada mereka demi mengejar akreditas yang baik. Ada juga hal lain yang benar-benar miris, karena pendapatan guru sangat kecil jika hanya mengajar di satu sekolah. Sehingga ada juga guru-guru yang meninggalkan kelas mereka dengan tanpa pengawasan yang baik, karena mereka mengajar di beberapa sekolah yang berbeda. Namun tidak semua sekolah dan guru-guru seperti itu. Masih banyak sekolah-sekolah dan guru-guru yang memperjuangkan kualitas hasil didikan mereka. Ada 3 hal yang paling penting kita ingat agar anak-anak yang dititipkan di sekolah dapat menghadapi dunia ketika mereka lulus dari sekolah. Yang pertama, keakraban antara orang tua dan guru. Zaman sebelum generasi Z lahir, orang tua selalu sepenuhnya mempercayakan anak mereka kepada sekolah. Orang tua memberikan sepenuhnya otoritas untuk mendidik anak mereka kepada sekolah. Sehingga orang tua tidak akan marah jika anak mereka dihukum karena melakukan kesalahan. Namun ketika generasi Z sudah mulai masa sekolahnya, orang tua dan guru menjadi ayam adu bagi anak-anak mereka. Sehingga tidak jarang terjadi benturan antara orang tua dan guru, bahkan sudah banyak yang memakan korban. Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah. Orang tua menitipkan anak mereka kepada sekolah sepenuhnya tanpa tahu apa yang anak mereka lakukan di sekolah. Namun ketika ada masalah, orang tua menuntut sebagai klien atas barang titipan mereka yang rusak. Sebaliknya, sekolah tidak memperhatikan anak-anak yang bermasalah karena hanya berfokus pada anak-anak yang berprestasi. Sehingga anak yang kurang perhatian mencari perhatian dengan cara mereka sendiri, bahkan dengan cara buruk sekalipun. Yang perlu diperhatikan agar hal tersebut tidak terjadi adalah
Orang tua harus bekerja sama dengan sekolah dalam memantau anak-anak mereka. Harus disadari bahwa sekolah bukan tempat penitipan, tetapi sekolah adalah tempat mereka mengembangkan kemampuan anak-anak mereka di mana orang tua tidak memiliki waktu dan kemampuan dalam mendidik anak mereka sendiri secara sistematis, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah orang tua dan sekolah harus melek terhadap tren. Jadilah sahabat bagi anak-anak, karena sahabat bagi mereka adalah orang yang mengerti posisi diri sendiri dan sahabatnya. Sahabat juga adalah orang yang mengerti apa masalah yang dihadapi sahabatnya. Ketika mereka mencurahkan masalah mereka, jangan memberikan solusi yang sama dengan zaman yang orang tua dan gurunya hadapi ketika seumuran mereka. Karena tren tentang masalah dan solusi terus berkembang menyesuaikan zamannya. Cukup dengarkan mereka dan beri mereka tantangan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri sambil melihat progresnya dari belakang dan tanya terus perkembangannya. Orang tua cukup memberikan rambu-rambu dan batasan kepada mereka dalam mengambil sikap. Karena yang bertahan dalam perkembangan di zaman apapun adalah norma dan etika. Yang ketiga adalah beri anak-anak kita tujuan yang jelas. Dulu ketika kita masih SD, kita ditanya tentang cita-cita. Namun jangan memberikan cita-cita yang spesifik. Beri mereka pilihan yang realistis, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kata kunci yang harus kita garis bawahi dalam memberi tujuan kepada anak-anak kita adalah kemampuan. Tantangan bagi para orang tua dan sekolah adalah memahami kemampuan anak-anak mereka. Dengan mengetahui kemampuan anak-anak, para orang tua dan sekolah jadi tidak akan membuat ekspektasi yang berlebihan, sehingga anak-anak tidak berjuang untuk mencapai tujuan di luar kemampuan mereka. Maka orang tua dan sekolah tidak akan kecewa dengan perjuangan mereka. Kemampuan yang harus diketahui orang tua dan sekolah paling tidak adalah gaya belajar, tipe kecerdasan, dan kedalaman berpikir. Dengan mengetahui gaya belajar, kita dapat memperkirakan bagaimana cara mendidik mereka. Orang tua dan sekolah jadi tidak akan memaksakan anak-anak dengan gaya belajar auditori untuk membaca. Tidak memaksa anak-anak dengan gaya belajar visual mendengarkan penjelasan, atau memaksa anak-anak dengan gaya belajar kinestetik berdiam terlalu lama duduk dalam kelas. Begitu juga dengan mengetahui tipe kecerdasan dan kedalaman berpikir anak-anak, orang tua dan sekolah bisa memperkirakan di mata pelajaran apa anak-anak mereka akan unggul. Akhirnya, orang tua dan sekolah bisa mengarahkan kemana anak-anak mereka akan melangkah setelah lulus sekolah.